Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarna biqamatis shalah haitsu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para hujaj, tokoh masyarakat, takmir masjid, pimpinan persyarikatan, tanpa menyebut nama tidak mengurangi ta'zim saya. Wabil akhos guru kita Al-Ustaz Dani Yanuar Eka Putra, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dan harapan terbaik insya Allah terlimpah buat kita semua yang hadir di kesempatan maghrib kali ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat tiada tara Allah kucurkan di kesempatan kali ini. Allah sehatkan badan kita, Allah lembutkan jiwa kita semua, sehingga kita semua bisa dan berkenan untuk berkumpul di majelis ilmu, majelis yang amat sangat dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Kalaulah sekiranya teman-teman kita ini memahami betapa luar biasanya hadir di majelis ilmu, tentunya mereka lebih memilih untuk hadir di majelis ilmu daripada pulang ke rumah. Apalagi menunggunya seorang hamba di antara dua waktu sholat, antara maghrib dan isya, itu keutamaan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga maka mampirlah. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa yang maksud dengan taman surga itu wahai Rasul? Rasul menjawab, hilaqul zikir, halaqah, pertemuan, perkumpulan yang di situ teringat asma Allah Subhanahu wa taala, termasuk majelis kita ini. Maka ini juga jadi PR buat kita DKM takmir, supaya rekan-rekan kita yang tadi bersama-sama melaksanakan sholat maghrib juga menyempatkan diri untuk hadir di majelis kita ini. Mungkin kita kasih hadiah, kita kasih makanan, kita kasih minuman. Karena ketika kita memberi, walaupun bukan kepada orang yang beriman, bahkan kepada binatang, itu keutamaan yang luar biasa. Kita tahu kan, seorang pelacur, mohon maaf, yang mendapati keridhaan Allah karena berbuat kebaikan kepada seekor binatang. Apalagi kita yang soleh berbuat baik kepada orang yang soleh, memberi makanan terbaik kepada siapa? Kepada orang soleh. Maka itu menjadi keutamaan yang luar biasa. Nggak ada ruginya kalau masjid itu berinfak, berderma buat jamaah. Pasti akan balik lagi buat kemakmuran masjid kita ini. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, umatnya, dan insyaallah kita semua yang istiqomah menjalankan tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan Isra Mi'raj, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin sedikit berbicara tentang oleh-oleh yang diterima oleh baginda Nabi. Bukan terkait dengan sejarahnya, bukan terkait dengan bagaimana Nabi melakukan perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, tetapi lebih kepada esensi dari sholat itu sendiri. Maka kita buat tema as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Ini bukan hadis,
hanya ungkapan ya. Jadi tidak ada hadis atau perkataan Nabi yang berkata atau berbunyi demikian, tetapi lebih kepada ungkapan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman, yakni ketika dia bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasan Al-Basri berkata, kalau engkau ingin Allah berdialog denganmu, maka bacalah Al-Quran. Nah, seringkali kita malas ngaji nih Pak, malas membaca, padahal ketika kita sedang membaca, yakni membaca Al-Quran, hakikatnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasanya males banget ya, padahal Al-Quran itu di depan kita, padahal kita punya handphone itu ada aplikasi ya, aplikasi Al-Quran Android, tapi kayaknya enggak kebuka. Yang dibuka WA lagi, yang dibuka TikTok lagi, yang dibuka lain-lain lagi. Berarti memang Allah lagi nggak kangen sama kita Pak. Tapi kalau sering-sering kita buka lagi di perjalanan, yang kita buka Al-Quran, yang kita buka aplikasi Al-Quran, atau kita berdendam dengan membaca ayat-ayatnya, berarti memang Allah itu sedang rindu-rindunya dengan kita. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri juga mengatakan bahwa kalau engkau kangen, rindu, ingin bertemu dengan Allah, maka sholatlah. Jadi ketika kamu ingin tahu bahwa Allah itu ingin berdialog denganmu, yakni dengan membaca Al-Quran. Ketika kita kangen, kita rindu dengan Allah, maka kita menunaikan ibadah sholat. Nah, terkait dengan as-sholatu mi'rajul mu'minin, ada satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa inna ahadakum idza qama fis sholati fa innahu yunaji rabbahu fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, jika ia berdiri untuk menunaikan sholat, maka ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang bertemu langsung dengan Allah. Fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, karena Robnya, Tuhannya itu sedang berada di posisi di hadapannya, jadi di antara dirinya dan arah kiblat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ihsan, apa kata Nabi? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika kita beramal kebaikan, beribadah, dan kita yakin bahwa Allah itu melihat kita, bahwa Allah mengawasi kita, itulah kita sedang mempersembahkan ibadah yang terbaik. Kalau toh kita tidak sanggup melihat kehadiran Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Maka dari itu, ketika kita sholat sendirian, ketika kita sholat berjamaah, kagak ngefek Pak. Dalam artian kualitas kita ya yang terbaik, kualitas kita yang kita persembahkan adalah yang semaksimal mungkin. Bukan karena ada ketua DKM, ada ustadz, ada teman, ada lain-lainnya, bukan. Tapi memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika kita bisa menunaikan sholat dengan motivasi utamanya adalah karena cinta kepada Allah, mahabbatullah, maka kita sedang berada pada posisi terbaik makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah Pak. Biasanya orang beribadah itu karena apa? Yang pertama ala sabilir roja, karena mengharap sesuatu. Saya sholat supaya urusan mudah, malah kadang-kala disulitin Pak. Kenapa? Karena motivasinya bukan karena Allah. Kita zikir, ya ada yang namanya tarekat, zikir ribuan kali, misalkan membaca suatu Asmaul Husna, suatu kalimat, tapi malah hati ini nggak tenang. Kenapa? Karena motivasinya bukan karena Allah.
Jadi Allah gelisahkan hatinya, Pak. Rame ya. Saya nggak bawa hadiah lagi, aduh. Kalau saya bawa hadiah sih asik. Besok-besok saya bawa pulpen, saya bawa buku, seru. Jadi kalau di surga nanti itu ada kata-kata wildanum mukhalladun yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ada anak-anak kecil yang berlari-larian mengelilingi mereka. Itu disebut dengan apa? Permata, sesuatu yang luar biasa, indah dipandang mata. Tapi nggak apa-apa, Pak, sebagai apa istilahnya, dinamika, ya, dinamika. Yang penting kita jangan kesel sama mereka. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat itu adalah apa istilahnya ya? Situasi di mana kita berada amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jabarkan lebih banyak. Kemudian hadis dari Abdullah bin Abi Awraq yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ad-Darimi bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dzikra wa yuqilul lagwa wa yutilus salata wa yuksirul khutbah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beda sama kita nih, Pak. Ya, beda sama kita. Bedanya sedikit, Pak. Bedanya sedikit. Apa kata sahabat Abdullah bin Abi Awraq di sini menyipati yang dilakukan oleh Nabi? Yang pertama adalah memperbanyak zikir. Jadi memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Kemudian yang kedua menyedikitkan senda gurau. Jadi sedikit allahu, senda gurau sedikit. Banyaknya zikir. Sementara kita terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bercanda. Kalau kajian nggak ada tertawanya nggak asik. Itu ustadznya serius melulu, nggak asik. Kemudian memperbanyak sholat dan meringkas khutbah. Ya, beda sama kita. Kalau yang namanya tausiah, yang namanya khutbah itu kalau nggak panjang nggak keren. Sementara Nabi itu memperpanjang sholatnya. Tapi yang menarik adalah ketika Nabi berjamaah itu tidak memperpanjang bacaan sholatnya. Bacaannya ya biasa aja. Dalam beberapa riwayat Nabi membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah, itu pendek ya Pak. Tetapi ketika Nabi sholat sendirian, nah itu momentum di mana beliau itu mencurahkan segala isi hatinya. Gimana caranya? Ya dengan memperpanjang bacaan sholatnya. Maka Nabi SAW menegaskan bahwa afdolus sholat tulal qunut atau afdolus sholat tulal qiyam. Yang disebut dengan kunut di sini adalah lamanya berdiri. Jadi sholat yang terbaik adalah sholat yang lama bacaan suratnya. Nah, biasanya jamaahnya kan pingin ringkas-ringkas saja Pak. Ya Pak Haji ya, kita panjangkan dikitnya. Oh jamaah kita cerdas Pak, batuk-batuk. Satu orang yang batuk kayaknya belum paham nih imam. 2, 3, 4, akhirnya 7, akhirnya banyak batuk-batuk. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di dalam riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Jadi ketika kita sholat, kita berada dalam momentum terbaik, momentum terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi akbar, dimaksud dengan zikir di sini adalah as-shalah. Kita sering dengar khotib mengucapkan wala dzikrullahi akbar, bahwa salat adalah yang paling agung. Jadi zikir di sini artinya salat. Nah, kata Nabi SAW, keadaan paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Fa'aksiru du'a, maka perbanyak sujud. Seringkali kita salah memaknai hadis ini dengan hadis
mohon maaf, dengan sujud terakhir. Padahal tidak spesifik sujud terakhir, Pak, tapi semua sujud rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ke 11, rakaat ke 13 misalkan. Itu tidak spesifik di sujud terakhir ya, tetapi di setiap sujudnya. Nah, kenapa orang memperlama sujud terakhirnya? Karena itu adalah sujud pamungkas, sujud terakhir yang ia lakukan. Nah, seringkali dilakukan oleh jamaah adalah dia mempraktekkan hadis ini padahal posisinya dalam keadaan bermakmum. Imam sudah bangun dari sujud, dia masih sujud. Itu bukan sesuatu kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, hadisnya hadis qudsi terkait dengan dialog yang dilakukan seorang hamba kepada Rabb-nya, yakni terkait dengan urgensi membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah salah satu nama lainnya adalah as-sholah. Kenapa? Karena ia wajib dibaca ketika sholat. Jadi hadis qudsi, qasamtu sholata bainasnaini. Saya atau aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi sholat menjadi dua bagian. Baini wa baina abdi, antara diriku dan diri hambaku. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah, maka jika seorang hamba itu berucap alhamdulillah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hamidani abdi, oh hambaku sedang memujiku. Jadi kalau kita paham bacaan di dalam sholat itu, kita luar biasa menikmati, Pak. Maka ada satu kata-kata kiasan, kata-kata mutiara, wama taronnamtu fi ruku'i wa sujudi. Orang-orang dulu itu dia bertarannum. Tarannum itu berdendang, Pak, bernyanyi, maksudnya bergembira. Itu di dalam ruku dan sujudku. Jadi seorang hamba itu dia menjadi amat sangat bahagia, gembira ketika apa? Ketika dia sedang melakukan ibadah sholat. Nah, kalau kita sholat Pak masih tertekan nih, Pak, masih tidak nyaman, berarti ada yang tidak benar dengan sholatku. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala apa ketika sang hamba berucap alhamdulillahirabbil alamin? Allah menjawab hamidani abdi, oh hambaku sedang memujiku. Kemudian kita membaca ar-rahmanir-rahim, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Majadani abdi, oh hambaku sedang mengagungkanku. Kemudian kita membaca Maliki yaumiddin, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala athna alayya abdi, oh abdi itu sedang memujiku. Jadi hamida, majada, athna itu ya maknanya muradif, maknanya itu sama, semisal, jadi tidak terlalu jauh, yang mengagungkan, yang memuji, yang memuja gitu. Kemudian ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza baina abdi, hadza baini wa baina abdi. Oh, ini antara diriku dan diri hambaku. Wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Kemudian ketika kita berucap ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa taala jawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Jadi kita sedang bermunajat saat itu, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan takbiratul ihram. Apa yang maksud dengan takbiratul ihram? Itu takbir pengharaman, mengharamkan segala aktivitas selain dari ibadah sholat, mengharamkan segala bentuk
pemikiran-pikiran, ingatan dan lain-lain sebagainya selain daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang lain itu kecil, Pak. Jabatan kecil, harta benda kecil. Yang besar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca Al-Fatihah yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap gerakan di dalam sholat itu ada zikir-zikir yang maknanya itu luar biasa. Ruku misalkan kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau subhana rabbiyal azim, atau subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu adalah zikir-zikir yang luar biasa maknanya, serat makna. Ketika kita memahami dengan sebaik-baiknya, tidak terasa ya air mata kita bercucuran, tidak terasa hati kita menjadi teduh, menjadi tenang, menjadi hening dan lain-lain sebagainya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya ibadah sholat kita yang selalu kita lakukan, sehingga ibadah sholat adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya langsung diterima oleh Nabi di langit. Kalau perintah lain, larangan lain, atau wahyu lain maksudnya selain sholat, itu melalui perantaraan malaikat Jibril, tetapi tidak dengan ibadah sholat. Kalau perintah-perintah lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana di bumi, yakni melalui perantaraan malaikat Jibril itu tadi, tetapi tidak dengan sholat. Sholat langsung diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni perintah sholat di Sidratul Muntaha, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka yang khusyuk di dalam menunaikan ibadah sholat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sholat itu tidak mudah, yakni sholat khusyuk, ya karena setan itu terus berusaha menggoda kita, Pak. Tapi menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk memaksimalkan ibadah sholat kita. Dalam artian kita berusaha khusyuk semaksimal mungkin, sebisa kita. Bahwa setan memang berusaha untuk mengganggu kita, mengganggu konsentrasi kita. Hadisnya itu jelas, Pak. Ketika setan mendengar suara adzan, ia terbirit-birit, lari terbirit-birit, bahkan sampai terkencing-kencing, Pak. Ketika selesai adzan dia balik lagi, Pak. Balik lagi. Niatnya tadi apa? Menggoda manusia, menggoda kita yang mau sholat khusyuk. Iqomah dikumandangkan, dia kabur lagi, Pak. Selesai iqomah datang lagi. Ketika kita takbir, apa? Setan bilang uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, ingat ini, ingat itu, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang tugas yang maha berat bagi kita untuk apa? Menghadirkan khusyukan, Pak. Kita lupa kunci naruh di mana, pas sholat ingat, oh iya ditaruh di situ. Ingat macam-macam, Pak. Jadi amat sangat berat bagi kita untuk menghadirkan khusyukan. Maka dari itu ini menjadi mujahadatun nafsi bagi kita tersendiri. Dalam rangka apa tadi? Ya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di diri kita, sehingga kita semua bisa bermi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pahami bersama bahwa sholat itu adalah kunci kebaikan segala amal yang kita lakukan. Jika sholat kita baik, maka insya Allah semua amal yang kita lakukan itu baik. Jika sholat kita buruk, ya jelek, kualitasnya tidak baik, maka yaitu gambaran kualitas
dari ibadah kita yang lainnya pun buruk. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inin taqasa min faridatihi syai'un, kalau terdapat kekurangan di sholat wajib kita, maka qala Rabbu azza wa jalla unzuru hali abdi min tatawwu'in fayukammalu min faridatihi syai'un. Maka dengan sholat sunnah yang kita lakukan, maka akan menambal dan menambah dari kekurangan sholat wajib kita. Maka kita warga Persyarikatan sholatnya berapa rakaat, Pak? Berapa rakaat? Nggak cukup 17 rakaat. 17 rakaat mah anak SD. 40 rakaat minimal. Bagaimana rinciannya? 17 rakaat wajib. Kemudian sholat rawatib 12 rakaat. Sholat rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. Sesudah zuhur itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Tapi yang muakkadnya 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi genap 12 yang muakkad. Nah, 12 muakkad ini kata Nabi SAW, siapa yang menjaganya maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Jadi kafling di surga bagi siapa? Bagi mereka yang mendawamkan 12 rakaat sholat sunnah rawatib. 17 ditambah 12 berapa, Pak? 29. Terus ditambah berapa lagi? Sholat tahajudnya. Gitu. Jadi yang minimal kita sholatnya 40 rakaat, Pak. Sehari semalam. Menandakan betapa kita amat sangat kangen dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita bisa menghadirkan sholat dengan sebaik-baiknya, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, akan menjadikan kita semua pribadi-pribadi muslim yang sejati, yang terjauh dari berbagai angkara murka, daripada nafsu, angkara murka, kemaksiatan dan kemungkaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lalu kalau kita dapati diri kita, ya kita nggak munafik, Pak. Kadangkala melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, mungkin menunda-nunda kebaikan, emosi, kesel, sebel, marah dan lain sebagainya. Tetaplah kita menunaikan sholat. Idealnya berjamaah. Kalau kita tidak bisa menghadirkan diri kita di jamaah, maka ya sholat sendiri. Jangan sampai ketinggalan, ya jangan sampai tertinggal bagaimanapun situasinya. Idealnya ya kita berjamaah. Bahkan bagi warga Persyarikatan itu wajib, Pak, sholat berjamaah itu. Nabi itu pernah ingin membakar rumah seseorang yang tidak hadir di masjid, yang tidak hadir berjamaah. Ya ingin membakar rumah seseorang yang tidak mau hadir di jamaah. Suatu saat ada seorang sahabat yang dia mohon maaf bernazar makan muntahan anjing. Bernazar demikian, nazarnya itu jelek, Pak. Dia sakit, kalau sembuh saya ingin makan muntahan anjing. Kemudian menghadap Nabi SAW. Kemudian Nabi bilang, datanglah kamu ke rumah si fulan itu, kemudian kamu begini, tanganmu di kucuran air hujan yang mengucur di atapnya. Ya, paham Pak mananya, Pak? Bahwa bayangkan, Pak, kucuran air yang mengalir di mana itu, di atap rumahnya, karena si sohibul bait ini tidak sholat, itu mohon maaf itu semisal dengan
dengan muntahan anjing gitu loh. Saking buruknya Pak. Apalagi mereka-mereka yang meninggalkan ibadah sholat. Ibadah sholat itu adalah apa istilahnya ya? Kalau kita ingin mencirikan diri kita soleh itu ya sholat kita. Utamanya adalah sholat malam. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus solihina qablakum. Kalian hendaknya sholat malam karena itu ciri khasnya orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kita ingin mengukur diri kita soleh atau tidak ya bagaimana kita care dengan sholat kita, terutama sholat malam kita. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat maka itu menjadi kemaksiatan yang luar biasa, menjadi kemaksiatan yang paling dahsyat. Seseorang yang nyata-nyata meninggalkan sholat atau lalai dari melaksanakan ibadah sholat, maka bagaimanapun situasinya ya tetap sholat Pak. Nggak ada istilahnya kita ketinggalan dari sholat atau meninggalkan sholat, walaupun kita sedang dalam perjalanan, walaupun kita sedang sakit, walaupun kita sedang ditimpa musibah dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai kita tidak menunaikan sholat. Kadang-kala hati kita ini protes ya ini godaan setan juga, lah ngapain sholat lah, saya masih melakukan ini, masih melakukan itu. Apalagi sebaliknya, buat apa saya sholat, saya masih susah hidup saya, buat apa sholat, saya masih miskin dan lain-lain sebagainya. Ya ini godaan setan yang luar biasa. Kalau toh sholat kita belum menjadikan kita terjauh dari berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan, yakinlah bahwa sholat itu semakin lama lambat laun akan menjadikan kita itu lebih baik. Mereka-mereka yang melakukan kemungkaran tapi tetap melakukan sholat itu masih lebih baik Pak, daripada mereka-mereka yang melakukan kemungkaran tetapi memang betul-betul tidak menunaikan sholat. Karena meninggalkan sholat itu adalah kemungkaran yang paling besar. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kalau kita menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, yakni yang bisa menjauhkan diri daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi aku ini ya Allah sudah tua, rambutku sudah memutih, aku punya keturunan tetapi sampai sekarang belum diberi keturunan wahai Allah, tetapi aku tidak pernah berputus asa dari bermohon kepadamu. Permohonannya apa? Permohonannya anak. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana di mihrab itu Nabi Zakaria itu bermohon, ya, salat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Allah, wahai Tuhanku, anugerahilah aku keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Sesungguhnya Engkau Maha penerima doa. Kemudian apa yang dialami oleh Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab. Diberitahulah Nabi Zakaria oleh siapa? Oleh malaikat. Masih dalam keadaan sholat, masih dalam keadaan berdiri. Wa huwa qaimu yusolli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatillah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi intinya engkau wahai Nabi Zakaria akan mempunyai anak yang bernama Yahya, yang ini akan menjadi seorang yang soleh, menjadi orang yang membenarkan kalimatmu, menjadi keturunan yang soleh. Wa nabiyyan minas solihin, seorang nabi dan juga orang yang soleh.
mendapatkan kabar itu, Nabi Zakaria pun terheran-heran, gimana saya akan mendapatkan seorang keturunan, waqad balaghoniyal kibaru wa imraati akhir, sementara saya itu sudah renta, sudah sepuh, wa imraati akhir, dan istriku itu ya sudah sepuh, tidak punya anak, ya mandul bahasa sekarang ya, wa imraati akhir. Kemudian apa kata malaikat? Qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah itu berkehendak untuk melakukan segala sesuatu. Jadi Nabi Zakaria, Bapak Ibu sekalian, memohon kepada Allah supaya dihadirkan keturunan yang soleh. Dia terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabul melalui apa? Melalui sholat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bisobri wassalah, atau di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintah langsung, Pak. Kalau kita punya hajat, kalau kita punya keinginan, maka mintalah. Gimana cara mintanya? Dengan sholat. Maka kalau sahabat menghadapi situasi galau, gundah gulana, itu kemana itu healingnya, Pak? Ke masjid, Pak. Healingnya sholat 2 rakaat. Nabi itu ketika lagi gelisah gundah gulana, apa dia bilang kepada Bilal? Ya Bilal, arihni bis sholah. Wahai Bilal, gembirakanlah aku, hiburlah aku. Gimana caranya? Dengan sholat. Maka ketika Bilal mengumandangkan azan, itu luar biasa, itu hati Nabi itu berbunga-bunga. Beda sama kita, Pak. Ya azan lagi, kayaknya belum waktunya kok udah azan ya, gitu. Beda sama Nabi, Pak. Nabi itu senang luar biasa ketika mendengar suara Bilal mengumandangkan azan. Jadi arihni bis shalah. Maka Nabi SAW menegaskan, hubbiba ilayya minad dunya nisa waqtib. Aku diberi kesenangan terkait dengan dunia ini, satu adalah wanita, yang kedua aktib. Aktib itu wangi-wangian. Maka memakai wangi-wangian ke masjid itu sunnah. Di Pak Haji kalau memungkinkan di depan itu ada tempat diletakkan wangi-wangian, itu sunnah. Yang memakai wangi-wangian itu sunnah. Apalagi di subuh hari. Subuh hari sampai Nabi mengatakan, la tu'zil malaikah, janganlah engkau menyakiti malaikat. Jadi malaikat itu membersamai kita waktu sholat, terutama sholat subuh itu banyak sekali, Pak. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Maka la tu'zil malaikah, jangan kamu sakiti malaikat. Dengan apa? Dengan aromamu, aroma mulut, aroma badan, segala macam. Maka memakai wangi-wangian itu sunnah. Kemudian wajuila qurratu aini fis shalah, dan dijadikan hiburanku yang paling utama itu adalah di dalam sholat. Jadi Nabi itu ketika lagi sedih, Pak, gundah gulana, lagi kesel, lagi segala macam, lagi nggak nyaman, itu gimana? Sholat, Pak. Jadi sholat itu solutif sekali, Pak. Ya kayak tadi saya sampaikan di awal, orang-orang terdahulu itu wa ma taronnamtu fir ruku'i wasujudi. Jadi mereka itu bersenandung, bergembira, maksudnya berbahagia ketika apa? Ketika ruku' dan sujud. Jadi itulah. Jadi sholat itu mendatangkan ketenangan. Kenapa? Karena kita langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Pak Haji nih kangen banget sama Fakih nih, ke Jogja, ke sana kan ketemu, itu kan plong banget, itu kan capek perjalanan, macet-macet dari Depok ke sana itu enggak kerasa sama sekali, hilang itu. Ya itu contoh kecil, seperti ketika kita berjumpa langsung dengan Allah itu begitu, hilang segala lelah, segala capek, segala duka, segala lara, berganti dengan kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Maka kita diseru, Pak, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa? Karena sholat itu menjadi solusi. Nah, belum lagi kita bahas sholat itu terkait dengan
mukjizat, ada mukjizat gerakan sholat, ada buku yang bagus Pak, judulnya mukjizat gerakan sholat, dikarang oleh Madio Wratsongko, seorang praktisi kesehatan. Itu menjelaskan terkait dengan keutamaan daripada gerakan-gerakan sholat untuk kesehatan tubuh. Isya jam berapa Pak Ji? Udah belum? 3 menit lagi. Baik. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sholat itu sebagai solusi, Pak. Solusi bagi setiap kesulitan yang kita hadapi. Ya, yang menjadikan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, Pak. Langsung, Pak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah buatkan untuknya makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya kucuran rezeki bahkan dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Saya itu tinggal di Bojonggede, Pak. Di Bojonggede itu yang namanya stasiun itu namanya stasiun besar, Pak. Itu penuh banget itu, Pak, orang. Sebelum subuh itu orang mencari mencari celah supaya tidak terlalu padat mungkin, atau pengen cepat ke tempat kerjaan mungkin. Tapi gimana mereka meninggalkan sang pemberi rezeki? Alasan mereka bekerja kan mencari rezeki, tetapi meninggalkan sang pemberi rezeki kan aneh itu, Pak. Sholat sunnah subuhnya yang namanya sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya, Pak. Apalagi sholat subuhnya. Mereka tinggalkan, lebih memilih mengejar kereta. Ya demikian, Pak. Jadi seringkali kita salah di dalam mindset kita ini. Kita ingin mencari rezeki, tetapi sang pemberi rezeki kita tinggalkan. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka-mereka yang mendirikan sholat dan sebagian rizki yang ada pada dirinya mereka keluarkan, mereka dermakan, mereka sedekahkan. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan sholat yang kita lakukan maka akan menjadikan tubuh kita itu semakin prima, semakin sehat. Kenapa? Karena sholat itu menyenangkan dan menenteramkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian melalui gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan, yang sifatnya itu ritmis, yang sifatnya itu dinamis, yang sifatnya itu terus menerus kita lakukan. Bukankah yang namanya olahraga itu gerakannya itu harus dinamis, gerakannya itu harus ritmis, gerakannya itu harus kontinu? Dan 3 hal ini ada di ibadah sholat. Maka ketika kita sholat, insya Allah kita akan terus sehat fisik, sehat psikis, sehat pikiran juga, Pak. Sholat itu akan menghindarkan kita dari yang namanya pikun dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang khusyuk di dalam ibadah sholat, sehingga bisa merasakan nikmatnya, indahnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah akan berikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Kita tutup dengan doa, kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan salah kita semua. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah jadikan keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak dan cucu-cucu kita semua anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Sakhirin nun wal qalam wa ma yasturun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.